Gue beda itu 61596 dan temen gue. Saya Genjoy 615 1545 96. Belakang saya Wanyoto, di bengong aja 1545 96. Jangan lupa subscribe channel Kapal True Story, like, share, and comment. Salam satu udara. Angkatan kedua. Ya emang dua waktu itu ya. Jadi mesin dan listrik ya. Mas Agung alumni 82. Dulu masih termasuk kategorinya ada geng-gengan juga. Ya, oh ketika itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita Kapal True Story. Kali ini saya bersama Mas Agung alumni 82 dan Bapak Sudirjo alumni 1964 di rumah kediaman beliau di daerah Meruya Ilir, Jakarta Barat. Kami sengaja hadir ke sini untuk sekedar berbincang-bincang dengan beliau, alumni penerbangan angkatan kedua. Kalau dari angkatan 63 itu angkatan 6 pertama, yang angkatan 64 adalah Pak Sudirjo dan didampingi oleh Mas Agung alumni 82. Kesempatan sore ini saya ucapkan terima kasih Pak Dirjo yang telah menerima kami, kru Kapal True Story yang bercerita tentang masa lalu, masa kini, dan masa nanti. Dan kami akan ekspos dengan kegiatan ini sebuah wawancara. Semoga bermanfaat untuk generasi muda yang akan datang sebagai telaah, sebagai introspeksi pada anak-anak muda yang ini. Baik Pak Dirjo, selamat sore. Selamat sore. Ya Pak Dirjo, jadi sehat selalu Pak ya. Ya saya Sumino, kru KTS bersama juru kamera Rohan Rayundi dari Kapal True Story sengaja hadir ke tempat Bapak untuk ya mengkilas balik Pak masa lalu ketika Bapak sekolah di SMT Penerbangan ya. Mungkin Bapak masih ada memori sedikit waktu itu dengan kepala sekolah waktu itu siapa ya Pak? Kepala sekolahnya Pak Sumarto. Pak Sumarto ya. Itu R Sumarto. Sumarto ya. Sumarto. Terus waktu itu Bapak ambil jurusan apa Pak? Jurusan mesin. Oh mesin. Itu mesinnya ada jurusan berapa Pak? Ada dalam angkatan saya itu ada M3 sampai M4. Jadi M4. Jadi ada ya. Oh ya. Itu berapa jurusan dulu tahun segitu Pak? Ya. Berapa jurusan? Jurusannya juga kalau di situ sih jurusannya kan ada mesin ya, itu memang ada 4 kelas, 4 kelas. Listrik, terus ya emang dua waktu itu ya. Jadi mesin dan listrik ya. Ketika Bapak bersekolah itu 64, saya kilas balik itu 63 dalam buku sejarah itu tertulis 1963 itu pindah di sekitaran Kebayoran. Dulu Pak Gubernur Ali Sadikin ketika itu diamanatkan oleh Presiden Soekarno untuk membuat PCK atau disebutnya Perumahan Khusus Kebayoran. Salah satunya sekolah ini, sekolah SMT Penerbangan yang dibangun bersamaan dengan Mabes Polri, Kejaksaan Agung, PLN Pusat, dan Rumah Sakit Pertamina. Itu yang di dalam buku sejarah. Nah kalau Bapak dengan kaitan sekolah ketika itu, kenapa Bapak memilih di STM Penerbangan kala itu? Ingat, memilih SMT Penerbangan. STM Penerbangan Pak ya? STM Penerbangan. STM Penerbangan. Jadi memilihnya ke sana ya Pak? Masih ingat guru-gurunya Pak? Jadi kondisinya dulu saya tuh dari awal dulu ya. Dari Sekolah Teknik Negeri Tegal. Tegal. Terus saya sama teman tuh waktu kan bebas untuk cari sekolah di mana aja kan bebas. Jadi saya lari ke Jakarta melamar STM 1 di Universitas sama STM Penerbangan. Dua-duanya diterima, ya saya memilih STM Penerbangan. Waktu itu kan kalau dulu ya beda sekali dengan sekarang. Kalau dulu sih asal nilai kita bagus, nih harinya dalam rapot dan ijazah terakhir, ya udah diterima, nanti paling bayar sekolah nggak juga ya waktu itu ya bang nanti tanggal segini masuk gitu udah
dua-dua terima saya memilih di STM Penerbangan. STM Penerbangan. Tahun 61. Oh 61 mau ini Iya. ya, daftarnya ya. Ya tuh. Waktu itu Senayan baru dibangun juga. Nah itu, nah saya ambil jurusan mesin. Waktu itu di situ. Terus guru-gurunya siapa yang diingat Pak? Guru-guru sekolahnya ketika itu? Ya itu yang diantar yang itu Pak Mukodam, Pak Pak Mukodam, Pak Laksito. Nah, Laksito ya. Pak Laksito itu ngajar apa ya Pak? Ya? Pak Laksito itu mengajar apa waktu itu? Ngajar praktek banyak kan juga. Praktek bengkel ya? Nah, dia memang lulusan dari luar, dia dari Swedia, waduh, itu dapat beasiswa. Saya ada kesal dengan Pak Laksito tuh. Bapak bisa ceritakan nggak ketika tahun 64 itu sekolah itu backgroundnya dari mana Pak? Artinya apakah Departemen Pendidikan atau dari institusi mana? Mungkin Bapak pernah bisa ceritakan nggak? Sebenarnya saya satu dari Departemen Pendidikan, iya. kejuruan, bukan kejuruan. Dan kejuruan, nah artinya cuma secara praktikal memang tim pendidiknya yang khusus itu masih jarang. Jadi banyak kan guru-guru honorer gitu kan. Jadi honorer itu seperti pendidikan teknik penerbangannya dari Auri yang jatuh, ada dari Auri, ada dari Garuda gitu, yang mesin-mesin berkaitan dengan penerbangannya itu diantara gitu. Jadi yang umum kayak Pak Mukodam kan umum dia akademisi ya, pengalaman Pak siapa lagi lupa banyak itu di situ kan lu bersebelahan dengan sekolah kalau kan mah STM SP sekolah pendidikan menengah itu ya memang kan bangunan luas, ada aula segala ya. Jadi itu ya, selama sampai tahun 64. Nah, bisa dilanjutkan ukurannya. Jadi cuma itu waktu gejolak banyak dari saat itu dari militer banyak kan, diantaranya masih sekolah juga angkatan laut udah menerima beasiswa kan. Itu kalau dites itu bagus ya terima, masih sekolah tuh udah dapat beasiswa. Jadi lulus dari situ langsung ikut pendidikan laut. Terjun dari laut. STM penerbangan. Dari STM penerbangan. Enggak, teknik banyak. Oh, teknik. Teknik tadinya. Teknik. Jadi enggak penerbangnya, terus dari Auri juga di Airud kan, polisi udara, banyak kan ada tim penerbangan nggak ada, tapi ya di tekniknya kan, ya ke Garuda juga tuh soalnya dari dulu ada secapa juga gitu yang bukan akademis, jadi secapa di kalau tambah di situ tes lulus pendidikan setahun itu keluar bintang pembantu letnan gitu kan, pembantu letnan itu setahun. Terus termasuk saya sebenarnya dulu ikut secapa diterima sebenarnya, cuma nggak tahu ya nama kadang-kadang paham masih kampung ya, pamit orang tua itu nggak sedia itu kayaknya. Akhirnya saya sendiri larinya ke bangunan. Iya, enggak ke bangunan. Enggak nyambung ke penerbangan ya? Enggak ke penerbangan. Jadi mulai keluar dari situ larinya ke bangunan, ke proyek Sarinah itu pertama, di karya. Tapi Bapak dari lulus, kita nyebutnya dulu itu apa? STM Negeri 2 ya? Ya, STM Negeri 2, tapi yang terkenalnya STM penerbangan lah. STM penerbangan, tapi artinya dari angkanya itu STM Negeri 2 setelah STM Negeri 1 Budi Utomo. STM 3 di Jatinegara. Dulu tuh cuma ada 3 negeri. Oh, 3 sekolah STM itu ya? STM 3 tuh udah lahir STM 3 waktu itu saya udah di sini juga sudah. Oh, gitu. Jadi udah masuk STM penerbangan. Jadi labelnya kita itu ternyata STM Negeri 2 Penerbangan, nomor satunya STM 1 Budi Utomo. Jadi memang sejarah sudah membuktikan, Pak. Jadi kita urutan nomor 2 ya. Nah, sesuai angka. Nah, ketika waktu itu Gubernur Ali Sadikin masih ya, Pak? Ya, zamannya Gubernur Ali Sadikin. Nah, itu kalau saya baca di sejarahnya pemirsa KTS,
Itu tahun 1953 itu terbentuknya STM penerbangan itu atau STM Negeri 2 itu cikal bakalnya dari krunya Garuda atas permintaan presiden untuk mencetak pilot dan teknisi pesawat ketika itu. Akhirnya bergabunglah AURI, termasuk akhirnya lahirlah training center di Kemayoran. Ingat ya? Ingat nggak Pak? Di Kemayoran ketika itu. Kalau setahu saya sih di situ khusus tekniknya, jadi nggak ada menyurus ke pilot, nggak ada. Ada ya. Jadi ke teknisi semua. Teknisinya juga banyak kan yang itu, terus ke Garuda juga lahirnya kan ke Garuda, ya ke Mayoran itu, ya ini juga banyak kan teknisinya itu kan. Kalau keterangan saya yang barusan di Kemayoran itu salah atau betul Pak? Menurut Bapak? Maksudnya gimana? Ya, artinya teknisi yang diciptakan oleh alumni STM penerbangan itu memang cikal bakalnya untuk teknisi Garuda. Betul nggak Pak? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi artinya yang di Kemayoran terus dipindahkan ke Kebayoran, yang jadi Jalan Bintara itu kan siklusnya ya Pak ya, 10 tahun kemudian. Itu yang terjadi gitu ya Pak? Ya itulah yang setahu saya urutan dari manajemen segala macam itu di bawah AURI? Pendidikan enggak tetap maksudnya posisinya STM penerbangan tetap di bawah PDK. Kan, tapi jurusan dia jurusan ya dia PDK kejuruannya jadi bawah sistem itu. Nah, cuma dari pengelolaan atau operasional dari sekolah itu kan, yang karena di situ intinya tetap membawa penerbangan. Jadi untuk pendidik atau pengajar ini kan kurang lah dari jurusan. Dari pendidikan kejuruan itu masih belum implementasinya belum ada gitu kan. Jadi akhirnya diambil dari Garuda. Dari Garuda, atau dari AURI, dari itu yang kompeten dengan itu. Jadi karena mengambil ujian sifatnya juga bukan guru tetap ya. Makanya ketika kepala sekolah yang ketiga kalau nggak salah itu namanya Pak Mayor Suganda, itu dari AURI. Kalau Pak Sumarto memang dia basicnya penerbangan dia, karena dia pernah khusus mendapat pendidikan di luar gitu. Jadi kalau Pak Sumarto itu memang backgroundnya di Garuda, terus kepala sekolah yang ketiga itu kalau nggak salah dari AURI, Mayor. Ya ada dari AURI. Nah itu kalau Mayor siapa ya lupa. Suganda kalau nggak salah. Terus dari Garuda. Jadi Bapak mengalami kepala sekolah itu hanya di Pak Martonya saja ya? Iya. Pak Marto. Ya. Ketika itu sekolah apa yang paling berkesan menurut Bapak? Saya pikir sih yang diingat kala itu. Ya kita waktu karena dalam masa-masa waktu praktikum itu kan, praktikum itu kan pernah ke Bandung pernah di Kemayoran supaya kalau sekarang tuh PKL PKL betul. Kalau dulu job training lah ya. Itu ya. Kalau di kurikulum di kelasnya sih ya biasa aja, tapi artinya kita juga ngalamin justru karena pendidiknya nggak ngurus jadi sekolahnya juga kadang sore kadang gitu, jadi waktunya nggak disesuaikan dengan rupanya jadwal dari para pengajar itu sendiri. Jadi kadang-kadang sore, kadang-kadang kalau yang umum jadi pagi. Kalau yang tetap di situ ya terutama paling Pak Marto, Pak Laksito, Pak Kodam. Lupa siapa lagi satu yang lupa Pak Sarwo Utomo ya, perumahan itu kan perumahan yang belakang tadi itu Sarwo Utomo mungkin atau siapa Pak di situ memang yang legend-legend masih ada. Sekarang beliau sudah menurut kita gitu Pak. Nah Pak Taharoni masih hidup. Pak Sumarto udah nggak ada. Udah nggak ada. Kan Pak Laksito juga nggak ada. Udah nggak ada. Pak Kodam. Nah, dia pindah ke pusat pada Laksito. Pusat ke PDK berarti ya. PDK. Baik. Itu. Baik, ke Kapal True Story masih di rumah Bapak Haji Sudirjo, alumni 1964. Jadi pada hari ini kami didampingi oleh
Mas Agung, saya masih satu liting dengan beliau, jadi alumni 82. Jadi kami bersama-sama datang ke rumah Pak Haji Sudirjo dalam rangka silaturahmi, termasuk kita ngobrol-ngobrol masa lalu, masa kini, dan masa nanti. Jadi ya boleh tambahkan dikit, kalau saya perjalanan saya itu memang setelah lulus itu terjun ke bangunan. Ya terus bablas bangun, jadi kan ya ke sini nih pegang ME. Mechanical Electrical. Ya, jadi ada ya proyek bangunan hotel, pabrik, macam-macam lah. Banyak tahun itu. Jadi justru kalau basic penerbangan ini udah nggak ada. Udah tahu, jadi sekarang tuh kalau cerita soal ME kan hotel itu ya udah bidang sekarang gitu. Jadi antara Bapak basically penerbangan dengan Bapak skillnya adalah bangunan, berarti ini kan ya jalan aja gitu ya? Iya. Jadi tapi Bapak sempat kuliah lagi atau mengenyam? Pernah di Untak tapi nggak Untak itu karena ke bawah waktu itu lagi kuliah itu saya ada proyek, nawarin proyek di Bali itu ikut. Oh gitu. Jadi nggak lanjut Jadi pensiunan di mana terakhir Bapak? Ya? Pensiun tahun berapa? Pensiun kerja mulai aja nggak lama sih. Begitu saya terus nggak jadi masuk militer, nggak udah proyek Sarinah itu. Proyek Sarinah itu. Proyek Sarinah ya. Sarinah itu kan Adikarya. Bangunan pertama Adikarya itu. Adikarya, saya ikut Adikarya. Oh Bapak masuk di kontraktor Adikaryanya? Ya, di bawah Adikarya. Perawatan mesin-mesin itu kan dari karyanya. Jadi itu jadi ke proyek, terus hanya belanja terus yang ngajak itu ke Bali, bidangnya pekerjaan EP gitu kan, plumbing, listrik kan itu. Jadi saya ikut plumbingnya gitu. Itu waktu kan proyek itu proyek Papas Jepang. Jadi ya kita seolah ya belajar sekolah kayak orang Jepang gitu di lapangan gitu. Atau ya sampai sekarang kan. Jadi praktek itu ya, plumbing. Ngomong-ngomong Bapak, putra putri berapa Pak sekarang? 4 ya. Jadi yang paling dewasa? Ya dewasa, perempuan, laki-laki itu saya itu yang tadi itu namanya Agung juga, itu nomor 2. Nomor 3 ada Indra di jauh-jauh. Jadi cucu sekarang berapa Pak? Ya? Cucu baru 8 cucu ya, alhamdulillah. Di sekarang usia berapa Pak? 77 jalan nih. 77 ya. Jadi Mei nanti bulannya 77, jadi ya 76 77 lah gitu. 77 ya. Alhamdulillah Bapak masih sehat. Ya artinya segar dengan ingatan memorinya yang masih bagus Pak. Ya. Jadi termasuk guru-guru masih dikenal, masih dikenang gitu ya. Jadi pemirsa kru Kapal True Story, kita memang baru kali ini ketemu alumni penerbangan angkatan 1964. Jadi kalau dihitung catatan sejarahnya di Kebayoran itu Blok M nyebutnya kapal Blok M itu adalah angkatan kedua beliau. Jadi 63 angkatan pertama, 64 angkatan kedua. Dan kami pernah menemukan alumni penerbangan tahun 72. Nah, Bapak tahun 64. Kira-kira Bapak masih punya teman nggak di alumni penerbangan 64? Yang pernah ketemu barangkali? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Terakhir tahun berapa ya? Ketemu dengan teman yang sekelas itu, dia di Auri, pangkatnya kolonel. Ya udah, terus ada lagi yang pernah ada yang Airud tuh pernah kecelakaan juga, gitu. Nggak, lama sekali gitu, nggak pernah ada ikut kegiatan reuni atau iya itu. Jadi udah udah jarang sampai sekarang tuh. Dapat temen dari di mana udah nggak tahu, udah ya ada yang udah meninggal juga kan. Jadi udah lama nggak. Jadi memang pernah saya kemarin di beberapa acara saya pernah berguyon bahwasanya alumni milenial itu kalau ukuran gerbong satu kereta itu satu rangkaian 8 gerbong itu masih full Pak. Nah kalau
alumni yang 72 itu masih 1 Metro Mini kurang barangkali. Iya. Ya kan, kalau dihitung-hitung orangnya gitu kan. Nah, jadi Bapak dengan alhamdulillah hari ini masih sehat, masih ketemu dengan adik-adik kita di Kapal True Story, alumni milenial, alumni yang disebut kita kolonial ya, termasuk saya ini kolonial, Pak. Ya. Bapak lebih ke zaman tahun 60-an, artinya era keduanya kan gitu. Iya. Nah, saya ya lagi bertanya-tanya nih dengan Mas Agung, kok bisa ketemu sama Pak Dirjo ini, gimana cara ceritanya nih, Pak? Ya, saya sendiri kalau diurutin udah kadang lupa juga kan, ini kan saudara itu jadi saudara dari Pak istri saya gitu. Cuma walaupun ya yang sama-sama Jakarta juga nggak dekat kalau itu saja. Makanya kemarin waktu anak saya Pak, saya ketemu Mas Agung siapa? Ini Pepana suaminya ini suaminya. Oh ya itu jujur aja jarang ketemu. Tapi tahu kalau alumni penerbangan? Ya. Mas Agungnya alumni. Makanya saya juga nggak tahu. Baru tahu. Iya nggak tahu sebelum Islam nggak. Iya masa saya nggak ini. Saya kaget. Wah, nggak belum itu ya baru sekarang ya. Gitu. Jadi ya makanya kemarin saya dikasih info, langsung saya coba hubungan Mas Agung. Oke deh, kapan kita bisa wawancara? Tadinya kan mau minggu kemarin, akhirnya karena tertunda dengan waktu, akhirnya baru berhasil hari ini dan alhamdulillah kita ketemu semuanya. Ya pemirsa Kapal True Story, perlu diketahui Mas Agung ini adalah alumni penerbangan tahun 82, satu angkatan dengan Mas Tommy Soeharto. Mungkin bisa cerita sedikit Mas tentang kilas balik Mas Agung ketika sekolah tahun 82 di jurusan apa? Saya ambil kebetulan jurusan mesin. Apa? Jadi jurusan mesin juga. Oh iya. Jadi waktu diterima tuh ada tes gitu. Kalau dulu ada tes, jadi untuk masuk jurusan juga ada tes di kelas 1. Saya masuk di elektro kebetulan waktu itu. Oh elektro ya, ada elektro. Saya pikir-pikir pada masa itu, waduh ini elektro kayaknya zaman itu dianggap elektro apa ya, istilahnya bukan buangan tapi istilahnya nggak top lah kalau nggak mesin gitu ya. Jadi apa-apa tuh yang pertama adalah mesin, kedua listrik kayak gitu, ada istilah begitu, ketiga baru elektro kayak gitu. Nah jadi saya akhirnya kan menghubungi kepala sekolah supaya saya pindah ke mesin ya. Dengan rayuan, bujuk rayuan saya masuk di mesin jadi gitu ya. Sebenarnya padahal saya diterima di elektro, jadi saya sempat belajar juga di elektro 1 semester kalau nggak salah waktu itu. Ya udah gitu saya akhirnya pindah di mesin, saya masuk di mesin B terus ya, mesin B gitu. Saya di mesin. Kalau masalah belajar saya kurang akrab juga sama anak mesin B, jadi kebanyakan saya tuh istilahnya jalan-jalan. Jadi kadang-kadang temen nggak aneh juga, ada anak listrik yang saya nggak kenal, anak elektro juga saya kenal kayak jadi saya istilahnya saya termasuk apa istilahnya itu ya, waduh saya itu kalau orang yang nggak bisa diem lah kayak gitu lah, jadi banyak ini cari teman lah di situ masa sekolah itu. Kalau kenakalan wajar lah, kenakalan zaman itu ya. Iya. Jadi emang usia-usia kita emang masih usia-usia inilah produktif lah kata mencari jati diri gitu lah jam ininya memberontak ya. Iya. Tapi di masa itu juga bagus juga kita agak terlindungi. Karena di masa zamannya Mas Tommy itu istilahnya keamanan ya luar biasa. Jadi kita juga istilahnya kalau mau keluar bergerombolan itu mungkin ada yang ngikutin kayak gitu. Jadi kita rada aman lah kayak gitu. Apalagi ada dari pihak luar masuk ke sekolah kita gitu mau bermacam-macam, kita nggak ada yang lindungi. Iya memang itu keuntungan juga dan maaf di antara ya anggaplah katakan soal negatifnya kejadiannya itu kan SM penerbangan terkenal ini jadi baru banyak kan ya saya alami sendiri. Dulu bis PPD itu kan banyak sekali copet itu kan. Nah kalau mau yang naik tuh misalnya dari Harmoni ada 5 orang kan nama STM penerbangan yang nggak berani kutik. Iya benar. Sekarang saya sendiri kan dulu pernah saya tinggal di desa itu naik PPD kan. Kondektur aman tuh Pak. Aman. Kan copetnya waduh. Jadi zaman itu banyaknya copet ya Pak. Tapi takut ada anak STM. Iya kalau ada nggak berani. Tapi di sekolah itu ada penjagaan yang ekstra ketat ketika masuk sekolah. Nggak kelihatan sih, tapi emang apa istilahnya nggak ada juga. Bayangannya ya. Iya, jadi semacam dulu masih termasuk
kategorinya ada geng-gengan juga. Ya, kan. geng-gengan. Oh, ketika itu perkelahian antar pelajar tidak ada atau gimana? Ada. Saya sendiri ngalamin. Namanya juga. Saya ngalamin. Saya kontras dengan apa? SMA kan terkenal SMA 6 itu kan. SMA 6. Pernah. Selain itu ada lagi SMA berapa gitu? SMA 6 ada SMA tuh Semea yang terkenal itu SMA 4. Dulu pernah. Sempet Kan kita artinya jujur ya bukannya sejak Jakarta kali sekolah yang punya aula STM penerbangan. Ya. Jadi kan kadang mereka walaupun ya terkenal SMA 6 banyak anaknya orang kaya lah gitu kan. Mobil karena itu dulu zaman saya kan apa namanya anak sekolah apa yang motor Ducati aja udah karena dia ya nggak ada kayak mobil-mobilan ya nggak ada. Padahal yang memang anak orang kaya punya mobil. Jadi kejadian gitu. Jadi ya. Pasarnya apa namanya mereka apa namanya perpisahan atau sewa di aula saya. Terus ya gitulah tingkahnya lagunya cuma tuh mobil gas kita lagi duduk-duduk ya timbul lah terus ramai itu pernah juga sampai perang ya itu zaman jeleknya itu. Iya. Kalau di tahun 82 stereonya dengan SMA mana Pak Agung? banyak ya. Banyak. Bahkan kita kebanyakan ya teman-teman tuh dari STM lain bantu kita. Bantu malah ya, STM bantu. Jadi emang kebanyakan sih kita karena kita berpusat di Blok M, jadi emang banyak bentrok-bentrokan di situ, senggolan di Blok M. Ya, di Blok M ya. Itu emang tempat apa istilahnya Blok M, ya. Tempat panasnya lah ya, gitu. Terminal itu ya itu. Makanya kalau kita pulang sekolah ini nggak ada orang pakai bed SMA, nggak ada orang pakai bed SMA berapa nggak ada jadi. Ya di situ lah jadi akhirnya semua pakaiannya putih abu-abu ya, putih sama biru kita seragamnya biru. Kayak gitu. Jadi nggak kelihatan lah dari STM mana gitu. Ya iya di antaranya geng-geng sekolah itu ya udah yang lain itu agak misal kalau dengan anak STM penerbangan gitu kan ya jadi secara agak diseganin gitu ya. Jadi zaman masa lalu, masa kini, sama masa yang nanti pun juga masih disegani gitu ya. STM penerbangan. Jadi kalau anak muda sekarang itu nyebutnya kapal Blok M, Pak. Kapal Blok M. Jadi penerbangan tuh ya identiknya kapal Blok M itu. Makanya dengan jaringan kami di channel Kapal True Story itu menyampaikan informasi tentang alumni-alumni baik yang sudah lulus maupun yang usahanya sukses maupun yang sudah pensiun, termasuk nanti ya penggarapannya dari alumni untuk alumni gitu. Tapi Bapak sekarang jadi untuk kegiatannya itu masih berjalan gitu. Masih, alhamdulillah kemarin di sekolah diadakan vaksinasi. Jadi vaksinasi ke-1, dosis ke-1 dan dosis kedua. Nah, itu penyelenggaranya adalah alumni, dimediasi oleh Mabes Polri dan PMI termasuk donor darah itu juga dari sekolah fasilitasnya. Dan itu kita adakan di situ. Termasuk anak saya yang nomor 3 yang cerita itu terakhir kan sekolah di STM 1 ya tadi saya nggak tahu tuh ternyata kepala sekolahnya waktu Pamukodam. Saya kok begitu ya di kantor kenakalan juga. Saya dipanggil ke sana, bapak iya kemudian Rizzo, anak kamu gimana, kenapa Pak? Ya bandel katanya begini. Masa bapaknya kan nggak bandel Pak dulu. Iya, karena tuh anaknya Dirjo dulu di STM ingat kok anak kamu bandel gitu. Jadi STM 1 Pak? STM 1 dia kan ya? Ya Pamukodam ya, jadi kepala sekolah terakhirnya itu sebelum mungkin nggak tahu sekarang udah meninggal apa, nggak tahu dulu. Itu Pamukodam. Itu terus yang satu lagi pindah di STM 5 kan ada STM 5 atau itu iya Pamukodam tuh begitu begitu kamu di sini Pak nih iya Pak ada apa mesti panggil kamu tuh anak kamu kok bandel gitu. Ya gandeng itu namanya anak lupa gitu iya masih ini ya masih muda ya.
Ya, kembali ke Mas Agung. Jadi ketika sekolah, waktu setelah lulus atau bahkan ini masih sering komunikasi nggak dengan alumni-alumni seangkatan 82? Khususnya 82 ya, kayaknya masih aktif ya sampai Masih. beberapa tahun ya sebelum ya istilahnya kita masih aktif bahkan sampai bikin perusahaan gitu kan teman-teman jadi dari penerbangan khususnya yang 82 ya waktu itu kita bikin. Tapi ada juga ada kakak kelas kita juga gabung gitu. Emang nggak lepas dari situ ya kita kebanyakan sementara ini nanganin proyek-proyek yang istilahnya yang nggak berhubungan sama penerbangan tapi ya itu banyak kan istilahnya menangani yang umum juga sama dia bukan di penerbangan tapi kadang-kadang kita dapat proyek-proyek ya dari proyek penerbangan juga sampai cuma berapa tahunnya sih waktu itu ya paling terutama di kargo lah kita banyak main di kargo Ya. nggak lama sih dari situ tahun besarnya teman-teman pisah sendiri-sendiri jadi masing-masing gitu aja jadi kita ketemu sifatnya hanya silaturahmi aja jadi udah nggak kayak dulu usaha gitu usaha sekitar sampai 10 tahunan kita ada Iya, saya ngalamin hampir nggak ada ketemu reuni atau kan. oh nggak ada zaman bapak itu nggak ada reuni sama sekali pak Nggak ada, teman-teman. berarti reuni itu nggak ada Seharusnya reuni ini kemarin, Itu Pak. bukan informasi aja, di Auri, di Airud. Itu yang di Angkatan Laut ya, yang Laut. pada kalau Angkatan Laut begitu keluar dari untuk dari lulus itu sersan kepala, Ya. ya kan? Terus di sana dididik lagi setahun itu mungkin jadi baru mungkin pembantu letnan apa itu ya ke Angkatan Laut tuh tekniknya itu. Teknik, banyak kan juga nggak ada kalau keluar pilot tuh nggak ada navigator paling itu. Tapi aktivitas Pak Agung sekarang ini apa ya Pak? Apa sebelum pas saat lulus Pak? Pernah berkiprahnya di mana? Terus buka usaha sama teman-teman ya terus lagi setelah dari itu saya wira swasta juga bikin lembaga tapi biasanya saya kerjasama sama dinas sosial menangani Karang Taruna ya karena saya bidangnya di istilahnya dia apa namanya ya kalau zaman dulu namanya komputer jadi saya menguasai di situ ya saya banyak belum ada jadi bergerak di bidang HP komputer belum ada ya, terus dari situ berkembang sampai saya sekarang jadi saya kerjasama dengan sekolah-sekolah menyelenggarakan pelatihan komputer itu siswa-siswanya itu. Ya, jadi saya sekarang saya guru lah jadi guru ya. Iya. Jadi kalau dipikir-pikir loh, ya ampun begini ya jelang guru sebenarnya aja itu jadi rasa benar-benar yang jadi beban ada kita punya perasaan dulu kita istilahnya menyanyiakan guru kita, sekarang kita jadi guru yang ngerasain ya kayak gini lah anak-anak anak-anak beda beda. Itu namanya pengalaman hidup lah ya. Kalau sekarang kan anak mau udah sekolahnya pakai HP Jadi sahabat penerbangan dari apapun yang kita bicarakan pada hari ini, kalau kita kilas balik antara Pak Haji Sudirjo dengan Pak Agung Supriyanto, ini alumni 64 dan 82 itu bedanya 18 tahun. Jadi antara 18 tahun, jangan 18 ya. Kita beda 5 tahun aja udah nggak saling kenal. Nah ini 18 tahun dengan jeda yang cukup panjang kita masih bisa silaturahmi. Nah ketemu saya 87, mungkin 64 saya belum lahir. Saya lahir 67, jadi kalau 64 3 tahun sebelumnya saya belum lahir. Bapak sudah lulus, saya baru dicetak. Saya tinggal di sini aja udah 40 tahun. 40 tahun. Karena pindah terus lama, pindah ke situ tahun 80, ini masih bulan, ya dulu masih banyak kebun ya, empang ya. 80 itu ya itu dia seperti saya bilang saya memang dalam hidup saya tuh saya di proyek gitu, di bidang ME-nya itu, bidang ME-nya bukan sipilnya di ME-nya. Itu ada proyek di Bali, di Kalimantan, di mana Surabaya. Ya itu jadi kalau bicara soal ME ya bukan ya saya juga bukan di sini tapi ya akhirnya pengalaman tuh udah. Soalnya kalau ME kayak bangunan gitu lihatnya kalau lihat kali udah ini udah hafal dengan sistemnya sama ini aja kan. Kalau gitu jadi
Jadi nggak bidang basic penerbangan udah lupa udah. Baik. Catatan itu. Tapi keterkaitan tentang pekerjaan memang sama sekali nggak ada ya? Udah nggak ada. Ya. Jadi Nggak ada. kalau Pak Agung, tapi lebih ke apa? Teknologi Bidangnya teknologi informasi. elektroniknya ya. Ya sementara ngajar itu aja sekarang, apalagi sekarang 10 tahun terakhir ini saya banyak ngajar lagi. Ngajarnya Pak Agung ya. Jadi saya mengajar di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi. Jadi terus penghapusan materi komputer itu, jadi kan akhirnya sekarang nggak ada lagi. Dengan adanya menteri yang baru ini, Pak Nadiem ini, jadi anak kembali lagi sekarang. Komputer lagi kan. Makanya kok orang komputer laku lah. Ya tetap karena masih dibutuhkan informasi ya. Nyatanya sekarang pada saat pandemi gini kan membutuhkan untuk pembelajaran belajar. Tetap membutuhkan teknologi itu. Makanya PDKM mau borongin komputer berapa ratus unit. Ya, jadi by the way, Pak Agung punya putra putri berapa? Putra Putra. Ya. Ada 5. Cucu 1 ya. Jadi jangan kalah sama Pak Haji Sudirjo nih. Cucunya sudah 8. Salah ya. Jadi kalau amanah itu. sekarang tinggal amanahnya merawat cucu ya, anak-anak. Alhamdulillah. Dikasih cucu cewek lagi kan, jadi jadi makin sayang. Jadi tadi saya pikir nggak bakalan sayang punya cucu kali ya, nggak taunya anak laki semua 5. Itu perempuan. Iya, makanya itu yang kembali ke intinya. Padahal di saudara tapi ya jujur jarang ketemu ya. Hampir. Baru-baru ini aja kita deket aja. Yang ada apa bule itu, bule. Iya. Tapi baru sempat saya kenal sama bule sebatas Iya, ada bule menduli kita menduluin udah. Ya tahu tuh waktu ketemu siapa menikah itu ya. Iya, menikah itu. Ya itu. Nah saya taunya Pak Dirjo ini STM penerbangan itu diceritain Mas Agung. Bapak kan dulu juga dari penerbangan kan. Oh iya, saya kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Bapak dari penerbangan iya ada. Oh iya. Dengan ini saya punya informasi, jadi makanya saya berikan ke Mas Mino. Akhirnya ada kakak, bukan kakak malah itu mbahnya penerbangan. Jadi makanya dengan angkatan 64 saya langsung berpikir ini angkatan kedua ini, saya bilang gitu kan. Saya coba deh, saya pikir saya cari waktu. Malah kemarin dikasih tahu gitu saya yang ngotot Pak Haji. Jadi kalau bisa sekarang, saya gitu kan. Kalau bisa sekarang, karena spontan ya. Iya, artinya hubungin dulu. Ini kan artinya informasi yang sangat berharga buat pemirsa, khususnya di Kapal True Story, karena generasi muda itu yang saat ini nih nggak tahu sejarahnya nih. Nah, sejarahnya sekarang dibuka. Nah, ini ternyata Pak Dirjo ini alumni angkatan kedua di SMT Penerbangan. Jadi dulu cikal bakalnya STM Negeri 2. Gitu ya Pak ya? Nggak salah ya? Jadi STM Negeri 2 Penerbangan. Ya, STM Negeri 2 ya. Gitu. Jadi bukan saya juga dulu salah pengertian juga. Saya pikir tuh STM Penerbangan 2 itu berarti ada satu. STM Negeri 2. Jadi STM dulu awalnya pertama Jakarta. Pertama itu STM 1 Budi Utomo. Terus dengan adanya penerbangan itu muncul STM Negeri 2. Nah, setelah saya kelas 1 baru berdiri STM 3. Jadi SMK 29 ini dikembalikan sejarahnya dulu. Jadi sekarang namanya SMK 29 Penerbangan. Jadi penerbangannya di belakang. Oh, iya makanya ada perubahan itu. Udah SMP 2 masih merasakan SMT Penerbangan. Teknologi. Seragamnya udah ala militer ya, coklat militer ya. Kalau di Bapak dulu zaman itu sekolah seragamnya apa ya Pak? Seragam militer atau seragam biasa? Kayak ada tanda pangkat putih, ininya biru apa ya? Abu-abu. Apa biru dongker? Ini putih biasa kayak kaptennya. Terus ini abu-abu apa lupa. Biru kan. Biru. Ya. Jadi putih biru ya. Pakai pet juga. Oh, jadi pilot ya. Kita seragam coklat gitu. Apa tuh namanya itu? Coklat krem ya, agak krem ya. Pakai pangkat kelas itu. Dulu zaman sekolah Bapak itu olahraganya apa aja yang paling disukai? Waktu itu lapangan basket belum ada ya Pak? Ada. Sudah ada. Baru terbentuk. Ada basket, ada aula, punya aula tuh pernah dari dulu
ada dekat kaitannya Swedia dulu. Pameran tuh sumbangan tuh tipu pesawat semua tuh dari Swedia tuh sampai dapat apresiasi apa itu gitu. Pernah apa? Masih ingat nggak Pak ketika aula baru aktif, aula STM penerbangan ada wayang? Nah, Ingat nggak? ya pernah sewa itu Wayang orang itu ya? Ya wayang orang pernah Ingat ya? pernah saya dengar pernah ada ya waktu itu kan apa namanya gedung-gedungan itu belum laku Belum juga banyak, nggak iya. sekarang kan sekarang laku itu jadi ya untuk operasional kalau disewakan orang sewa ya selain pakai pesta juga dulu kan ada orang kita. Ya, jadi pemirsa Kapal True Story bahwasanya di STM penerbangan itu atau SMT penerbangan ada aula. Aula itu memang dikhususkan untuk kegiatan ketika itu kegiatan sosial, kegiatan pernikahan, iya. kegiatan sunatan, perkumpulan, pertemuan apapun ada di aula dan itu eksposnya memang di luar banyak. Dan sampai saat ini kegiatan aula masih berlangsung untuk lapangan bulu tangkis. Itu tiap hari dan tiap minggu ada banyak yang dari luar. Nah, sebelum-sebelumnya kan memang ada pagelaran wayang orang. Tahun-tahun 65 sampai 70 itu yang saya lihat dari ininya. Karena itu adalah sejarah. Jadi kan Bapak yang mengetahui sejarahnya nih yang hadir di sini saat ini kan. Gitu. Ya kembali ke Pak Agung, ketika lulus itu ada nggak gap antara waktu itu zaman anaknya Pak Presiden dengan Bapak selaku warga biasa gitu? Ketika lulusan ya? Kayaknya sih nggak ada sih yang kayak gap-gapan itu, jadi malah ya? kompak di 82 Kompak. itu ya. Baik dari MA-nya, MB-nya, mesin sampai C itu, C terus LA, LB, E1 ya. Malah kita kebanyakan misalnya ya banyak dibantu juga, suami ya gitu, terutama dalam teman-teman tuh istilahnya dibantu untuk nanganin kerjaan ini gitu, kita dikasih kerjaan gitu, makanya perusahaan-perusahaan, makanya teman-teman banyak yang bikin perusahaan-perusahaan itu, jadi kita banyak nanganin. Jadi malah kita banyak dibantu lah istilahnya dikaryakan lah kayak gitu lah. Tapi kebanyakan juga teman-teman juga banyak yang lari kuliah lagi. Seperti itu. Nah saya juga sempat ngerasain juga sama teman-teman sama ya sekitar 10 tahunan itu. Terus kemudian saya berdikmat mandiri lah sendiri. Di bidang telekomunikasi Iya. Jadi itu ya, jadi baru ya istilahnya kalau pertemuan kita masih tetap rutin Masih rutin ya. Nah, ada silaturahmi gitu ya. Ya, tapi ya itu dia, saya silaturahminya itu bukan di MB aja tapi ya Seluruh angkatan ya. anak LA kita ikut, saya ikut di situ juga. Jadi angkatan ya. Ada anak elektro kumpul, saya juga ikut juga. Jadi terakhir memang Pak Agung kemarin juga ikut di disebutnya kumpul bareng alumni. Itu dari generasi yang pertama maupun generasi yang terakhir nih yang 2021 itu kemarin di Cisarua. Baik, ke channel Kapal True Story. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kita ngobrol-ngobrol bersama senior kita, Bapak Haji Sudirgo, alumni tahun 1964, dan Bapak Haji Agung Supriyanto, alumni 82. Jadi saya ingin sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sudirgo dan Pak Agung. Mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada Kapal True Story melalui pemirsanya yang masih muda-muda. Tausiahnya barangkali pencerahan dari Bapak, silakan Pak. Ya buat saya sebenarnya karena ya selama ini Kak, karena jujurnya kurang komunikasi jadi ya intinya saya sendiri kan nggak tahu sekarang kegiatan apa yang kalian jalankan atau kalian berarti ya pada dasarnya sih kalau memang ada hal-hal yang sifatnya berkembang atau positif untuk ke depan, saya kira ya lebih baik sih memang dijalankan ini. Tapi kemarin kan jujur aja kan Mas Agung ini kan pada udah ikut kami, saya kalau untuk itu mungkin saya udah nggak sanggup untuk ikut secara langsung aktif ke organisasi itu gitu. Jadi karena apa, satu ya memang udah umur, udah keluar aktivitas saya kan di bilang proyeknya udah hampir nggak aktif lah, karena sekarang persaingan juga susah. Juga saya memikirkan udah
anak-anak menyarankan Bapak udah tua, ini karena banyak hal yang kekurangannya, terutama ya gerakan fisik, artinya terus hanya mata, juga artinya dan orang kuping juga gitu. Jadi sekarang banyak kan itu saja, banyak kan waktu di ini itu. Jadi kalau untuk ke depan perkembangan yang nggak tahu yang sekarang di di resi apa ya jalankanlah sebaik mungkin karena ada apalagi ke depan ada hasil-hasil yang positif yang mengarah kepada bagian dari pendidikan atau dari bagian daripada motivasi yang positif gitu lah. Jadi motivasi yang positif, jalankan dengan baik, dengan ilmu yang bermanfaat gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi ini adalah pencerahan dari Pak Haji Sudirgo. Mungkin dari Pak Agung ada mungkin dua patah untuk alumni. Pertama sih palingnya kita kapal tetap selalu kompak ya. Ya, kapal True Story. Dengan aktifnya kalian di lintas alumni ini, semoga kita bisa menjadi jembatan kalian untuk menggapai cita-citanya gitu. Mudah-mudahan lintas angkatan ini bisa membawa kalian lah gitu. Mudah-mudahan dengan dipimpinnya Mas Sumino sekarang ini membawa kita lebih jaya lagi. Amin. Salam kapal. Kapal True Story. Baiklah pemirsa Kapal True Story, kami Sumino bersama juru kamera Rohan Rayundi dari Kapal True Story mengucapkan terima kasih pada Pak Haji Sudirgo dan Pak Agung Supriyanto yang telah berkenan dan bersedia untuk diwawancarai eksekutif nih Pak. Eksklusif ya. Eksekutif dan eksklusif, dan ini adalah langka sekali untuk saya bertemu dengan alumni 1964. Saya terima kasih sekali atas tempatnya dan waktunya. Semoga Bapak sehat terus, semangat terus, dan kita menjalin silaturahmi untuk Kapal True Story.